Pengetahuan tradisional tentang tanaman obat dan tata cara pengobatan di Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari peran yang penting seorang Sandro. Dia adalah seorang cendik pandai atau cendekiawan lokal yang berperan sebagai penolong dan mengupayakan penyembuhan orang-orang yang sakit. Pada umumnya, pengobat tradisional itu bukanlah seorang paramedis yang berpendidikan formal di bidang kesehatan, melainkan seorang anggota masyarakat biasa yang mempunyai keahlian dan kemampuan dalam bidang pengobatan tradisional. Dia pun mengetahui dengan dalam berbagai jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk mengobati jenis-jenis penyakit tertentu. Dengan demikian, dapat dipastikan seorang Sandro akan memiliki banyak koleksi tanaman yang berkhasiat obat. Dalam praktiknya, masyarakat setempat mengelompokkan Sandro menjadi beberapa kategori, seperti pertama, Sandro Padet Titolo atau ahli pemotong ari-ari baik. Yang kedua, Sandro Pabura-bura atau ahli mengobati berbagai macam penyakit dengan ramuan tanaman obat. Yang ketiga, Sandro Pajapi atau mengobati melalui pembacaan mantra-mantra. Terus yang keempat itu adalah Sandro Tapolo, ahli pengobatan dan penyembuhan penyakit patah tulang melalui praktik urut dan pembacaan mantra. Yang kelima itu Sandro Patiro-tiro atau ahli pengobatan tradisional yang memusatkan diri pada usaha pengobatan melalui ramalan atau nujum. Menurut konsep kebudayaan orang Bugis Makassar, Sandro tidak hanya dikenal sebagai orang yang mampu memberikan bantuan kepada orang sakit yang datang kepadanya melalui praktik pengobatan, akan tetapi Sandro juga dikenal sebagai orang yang mampu mengendalikan bahkan melakukan pemunahan penyakit-penyakit tertentu. Dengan demikian, Sandro memiliki pengertian yang lebih luas, artinya tidak sekedar pengobatan tradisional. Warga masyarakat di Makassar dan Barnu mengatakan bahwa Sandro dapat disebut sebagai penyembuh tradisional karena kemampuannya tidak terbatas pada pengetahuan tentang ramuan herbal ataupun tumbuh-tumbuhan, tetapi juga melakukan penyembuhan dengan sistem doa dan mantra-mantra. Pamali merupakan istilah yang bermakna larangan atau perbuatan yang ditunjukkan kepada seseorang. Berikut ada beberapa pamali suku Bugis dalam kesehatan. Yang pertama, itu duduk di atas bantal. Hal ini dipercaya dapat membuat pantat kita terkena bisul. Namun, pantangan ini muncul demi menyelamatkan badan dari kerusakan akibat tidak digunakan dengan fungsi semestinya. Lebih jauh, bantal yang diduduki bisa saja kotor atau tidak higienis. Hal ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan untuk pemilik bantal tersebut. Ibu hamil tidur di pagi hari. Menurut kepercayaan suku Bugis Makassar, bagi ibu hamil yang tidur di pagi hari akan menyebabkan pendarahan ketika melahirkan. Menurut budaya mereka, pamali bagi ibu hamil tidur di pagi hari. Nyatanya, tidur di pagi hari tidak menyebabkan pendarahan, melainkan stamina ibu hamil akan melemah. Ibu hamil akan terlihat lesu, letih, sehingga tidak memiliki semangat untuk beraktivitas. Selanjutnya, tidur tengkurap terlalu lama. Pamali lu mupang anana enasaba magati mata indokna, yang artinya pantangan bagi anak-anak yang berbaring tengkurap sebab ibunya akan cepat meninggal. Pamali ini berfungsi agar anak tidak tengkurap terlalu lama karena dapat berpengaruh pada kesehatan. Orang yang tertengkurap terlalu lama akan cenderung mengalami sakit di beberapa bagian tubuh. Selain itu, tengkurap perut akan tertekan dan terbebani, sehingga bisa menyebabkan kesulitan bernafas. Menjelaskan tentang pamali yang ada di Bugis Makassar, tentunya itu budaya lokal. Dalam budaya Bugis Makassar telah tertanam secara tidak tertulis aturan bahwa dalam satu keluarga makan bersama merupakan suatu keharusan, dan hal ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Hampir semua sesi makanan di pagi, siang, dan malam, khususnya makan malam, wajib diikuti oleh semua anggota keluarga. Tradisi ini, makan bersama sambil duduk bersila membentuk sebuah lingkaran kecil, serta semua menu makan diletakkan pada dalam sebuah tempayan yang besar yang diletakkan di tengah-tengah lingkaran. Dan hal yang sering dijumpai pada keluarga suku Bugis Makassar, ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dari makanan bersama. Salah satunya ialah orang tua dapat mengontrol makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak mereka
Sering kita jumpai mengatakan bahwa Sandra dapat disebut sebagai penyembuh tradisional karena kemampuannya yang tidak terbatas dan pengetahuan tentang ramuan herbal, tumbuh-tumbuhan, tetapi juga kemampuan melakukan penyembuhan dan sistem doa dan mantra-mantra. Ketika dalam suatu keluarga yang sedang makan bersama kemudian ada salah satu anak yang tidak makan ikan, maka serta-merta ibu atau bapak akan langsung menegur dalam dialek Bugis Makassar. Makan kina ikan ka sayur ka juga. Kenapa kita tidak makan sayur? Anak-anak ditegur seperti itu. Akan langsung menurut pemerintah ibu tanpa ada penolakan meskipun dengan perasaan terpaksa, tapi secara tidak langsung itu sebagai bentuk pendidikan yang diberikan ibu kepada anak-anaknya untuk selalu makan ikan dan sayur, dan hal tersebut selalu teringat oleh anak hingga dewasa. Soto Makassar yang berbahan jeroan seringkali dianggap sebagai biang kerok timbulnya penyakit berbahaya seperti serangan jantung, stroke, asam urat, dan berbagai penyakit berbahaya lainnya. Sehingga sebaiknya konsumsi soto Makassar ini dikurangi ataupun dihindari. Tetapi sebagian besar orang tidak peduli. Ini terbukti dengan masih banyaknya pengunjung yang membadati restoran ataupun warung-warung soto Makassar yang ada di wilayah Makassar, baik itu pagi, siang, maupun malam. Ada juga istilah bagi suku Bugis Makassar yaitu gading soto atau sakit soto, yaitu menjadikan soto Makassar sebagai penyembuh dari penyakitnya. Misalnya, seseorang yang penat atau lelah bekerja, masuk angin, demam, flu, ataupun tidak enak badan, mereka akan merasa sembuh jika telah memakan satu porsi soto Makassar. Soto Makassar ini seringkali dikonsumsi bersamaan dengan ketupat. Biasanya, satu porsi soto Makassar dimakan bersama dengan 2 ataupun 3 buah ketupat, sehingga menjadikan makanan soto Makassar ini sebagai makanan yang tinggi lemak, tinggi kalori, dan sebagai atau tergolong fast food lokal. Selanjutnya masuk ke materi Makate orang Bugis Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penentu dilaksanakannya Makate ialah kepercayaan dalam konsep agama yang mewajibkan Makate bagi anak perempuan dan budaya atau tradisi turun-temurun dari nenek moyang orang Bugis. Sedangkan implikasi khitan perempuan terhadap gender dan kesehatan reproduksi tidak menimbulkan efek negatif bila praktik Makate dilakukan secara steril dan tanpa tindakan yang berlebihan ataupun melukai alat genitalia eksterna dan interna. Pendapat pertama mengatakan bahwa khitan hukumnya sunnah dan bukan wajib, namun merupakan fitrah dan syiar Islam. Dalil yang digunakan adalah hadis Ibnu Abbas marfu kepada Rasulullah SAW. Khitan itu sunnah buat laki-laki dan memuliakan buat wanita. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Selain itu mereka juga berdalil bahwa khitan itu sunnah bukan wajib karena disebutkan dalam hadis bahwa khitan itu bagian dari fitrah dan disejajarkan dengan istidad atau mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak, yang kesemuanya hukumnya sunnah. Karena itu khitan pun sunnah pula hukumnya. Pendapat kedua mengatakan bahwa khitan itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Pendapat ini didukung oleh mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, yang mengatakan bahwa hukum khitan itu wajib bagi laki-laki maupun bagi wanita. Dan dalil yang digunakan adalah ayat Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kami mewahyukan kepada untuk mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Quran surah An-Nahl ayat 123. Dan pendapat ketiga mengatakan wajib bagi laki-laki dan mulia bagi perempuan. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Muqnih, yaitu hitam itu wajib bagi laki-laki dan mulia bagi perempuan, tapi tidak wajib. Di antara dalil tentang khitan bagi perempuan adalah sebuah hadis meski tidak sampai derajat sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh seorang perempuan yang berprofesi sebagai penghitan anak perempuan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya telah sedikit dan jangan berlebihan, karena hal itu akan mencerahkan wajah dan menyenangkan suami." Jadi untuk perempuan dianjurkan hanya memotong sedikit saja dan tidak sampai pada pangkalnya. Khitan bagi perempuan lebih kepada sifat pemuliaan semata. Hadisnya pun tidak secara tegas memerintahkan untuk melakukannya, hanya mengakui adanya budaya seperti itu dan memberikan petunjuk tentang cara yang dianjurkan dalam menghitan perempuan. Sehingga para ulama pun berpendapat bahwa hitan pada perempuan diserahkan pada budaya di setiap negara.